Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasen Antupetu, saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja berkaitan dengan prediksi COVID-19 menggunakan artificial intelligence. Nah, ini untuk memenuhi mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, yaitu prediksi metode prediksi menggunakan artificial intelligence, alangkah baiknya kita bahas dulu berkaitan dengan prediksi jumlah kasus positif COVID-19. Nah, ini ada jumlah kasus COVID-19 yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia. Nah, kalau yang dari Malaysia itu dia dilihat daripada daily new case ini, itu dia sudah masuk pada gelombang yang ketiga kalau dia Malaysia. Sedangkan di Indonesia itu dia semakin hari dia semakin naik, semakin bertambah. Nah, kalau di Malaysia dia sudah pada gelombang yang ketiga, kalau di Indonesia dia sudah dia sudah semakin meningkat, masih sementara bertambah. Nah, ini sumber datanya dari worldometer.info. Nah, itu kan dilihat daripada daily news case. Nah, ini dia adalah total. Nah, sekarang adalah total COVID-19, total COVID-19. Nah, kalau dilihat dari dari Malaysia itu sendiri, dia kadang landai, kadang turun, kadang naik. Kalau di Indonesia dia terus bertambah. Terus bertambah. Sumber datanya sama dari worldometer.info. Nah, yang selanjutnya adalah penanggulangan COVID-19. Nah, jadi kan penanggulangan COVID-19 ini dia kan salah satunya tadi ya, memprediksi jumlah kasus COVID-19 atau COVID-19. Karena tapi ada sebagian besar itu menggunakan metode matematika dan juga epidemiologi. Khususnya pada bulan April, Mei, dan Juni itu kan ada beberapa paper yang sudah publish, dan itu sebagian besar menggunakan dua metode ini, model matematika dan juga epidemiologi. Selanjutnya ada data kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita bahas satu per satu. Nah, ini kasus COVID-19 di Indonesia yang update pada 12 November 2020 itu yang terkonfirmasi sudah 452.291 yang sudah terkonfirmasi terkena COVID-19, dan kasus yang aktif itu dia 55.274, yang sembuh 382.084 dari yang terkonfirmasi tadi. Terus ada angka meninggal atau angka kematian dengan COVID-19 ini dia sudah 14.933 itu angka yang meninggal. Selanjutnya perkembangan kasus COVID-19 yang setiap harinya di tingkat nasional. Ini update juga sama seperti tadi pada tanggal 12 November 2020. Ini di bulan Oktober dia sangat meningkat, itu sampai mencapai 6.000 kasus di bulan Oktober. Selanjutnya ada kasus kumulatif harian COVID-19 di tingkat nasional. Itu yang kasus baru pada tanggal 10 November itu sudah 10 ribuan lebih. Itu hanya di tanggal 10 November sudah 10 ribuan lebih yang terkonfirmasi atau yang kasus baru COVID-19.
Sedangkan jumlah keseluruhan jumlah kasus seluruhnya itu dia sudah mencapai 400 ribuan lebih kasus positif. Terus ada analisis data presentasi kasus aktif. Nah, persentase kasus aktif ini dari data yang tadi itu dia sudah di bulan November 12,52% yang kasus aktif. Sedangkan analisis data persentase kematian dari kasus positif di tingkat nasional itu sudah 3,34% di bulan November. Sudah 3,34% persentase kematian yang ada di bulan November. Ada lagi analisis data presentasi kesembuhan. Itu dari data yang tadi sudah 84,14% yang sembuh, data yang sembuh. Nah, ini ada grafik distribusi kasus COVID-19 berdasarkan jenis kelamin dan juga umur. Nah, kalau dilihat dari kelompok umur itu dia rata-rata sudah yang terkena COVID-19 ini dia rata-rata umur 40-an ke atas. Itu rata-rata. Dan kalau dia daripada jenis kelamin yang lebih yang lebih banyak itu dia di laki-laki. Itu laki-laki, jenis kelamin laki-laki yang paling banyak terkonfirmasi positif COVID. Nah, ini persentase kasus aktif, sembuh dan meninggal dari kasus positif COVID-19 di 34 provinsi. Nah, dilihat dari data ini dia yang paling banyak itu dia dari DKI Jakarta, itu yang paling banyak. Nah, ada juga analisis data pemetaan zona risiko dari 514 kabupaten kota yang diupdate pada tanggal 8 November 2020. Emang tadi? Iya. Terus, nah ini jadi sudah masuk pada prediksi COVID-19 menggunakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Nah, artificial intelligence itu pengertiannya adalah teknik ataupun cara yang dipakai untuk membuat mesin menjadi berkemampuan cerdas sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Jadi artificial intelligence ini dia adalah teknik ataupun cara untuk membuat mesin itu dia supaya lebih cerdas, kemampuan cerdas sebagaimana manusia. Adapun cakupan daripada artificial intelligence ini itu ada yang berbasis pengetahuan dan ada yang berbasis pembelajaran. Nah, yang berbasis pembelajaran ini dia ada dua juga dari machine learning. Nah, itu dia proses mesin belajar dengan menganalisa data dalam jumlah yang sangat besar. Dan metode machine learning ini dia bermacam-macam. Nah, jadi cakupan artificial intelligence yang pada pembelajaran yang berbasis pembelajaran pembelajaran ini adalah machine learning, yang dimana machine learning ini itu adalah proses mesin belajar dengan menganalisa data dalam jumlah yang sangat besar. Dan metodenya pun itu bermacam-macam. Yang kedua itu deep learning. Nah, apa itu deep learning? Nah, deep learning ini dia adalah metode implementasi dari machine learning tadi yang bertujuan untuk meniru cara kerja otak manusia dengan menggunakan neural network atau jaringan nalar buatan. Nah, jadi kalau tadi machine learning itu dia adalah proses mesin belajar dengan menganalisa data dalam jumlah yang besar.
Nah, di deep learning ini dia itu adalah pengimplementasian, ataupun dia akan mengimplementasi yang dikerjakan oleh machine learning tadi. Kan kalau machine learning itu menganalisa data, maka yang mengimplementasikan itu adalah deep learning. Dan tujuan dari deep learning ini adalah untuk meniru kerja otak manusia menggunakan neural network ataupun jaringan nalar buatan. Nah, adapun AI atau artificial intelligence dalam kasus prediksi. Nah, kira-kira bagaimana sih artificial intelligence dalam kasus prediksi ini? Nah, di sini pada kasus prediksi, artificial intelligence itu akan mensimulasi kemampuan artificial intelligence prediksi. Dalam kasus prediksi ini dia akan mensimulasi kemampuan intelijensi manusia untuk melakukan pembelajaran, reasoning ataupun penalaran atau prediksi. Nah, ini dia kalau prediksi dalam kasus kecerdasan buatan dalam kasus prediksi. Dan pun dia akan mencari pola-pola atau akan belajar dari pola-pola data masa lampau, pola-pola atau data-data yang ada di masa lampau untuk memprediksi peristiwa di masa yang akan datang. Nah, peristiwa yang akan diprediksi itu dia bisa berupa dalam jangkauan menit, detik, jam, bulan, bahkan dia akan memprediksi tahun-tahun yang selanjutnya. Nah, itu dia kalau misalnya ketika artificial intelligence itu dilihat daripada kasus prediksi, dia akan mensimulasi kemampuan intelijensi manusia menggunakan intelijensi manusia untuk melakukan pembelajaran, reasoning, penalaran ataupun prediksi, dan dia akan belajar daripada pola-pola yang ada di masa lampau untuk memprediksi memprediksi peristiwa yang akan datang di masa depan, dan pun peristiwa akan diprediksi itu dia berupa berupa detik, menit, jam, hari, bahkan sampai tahun-tahun berikutnya itu dapat diprediksi. Adapun pemodelan prediktif dengan artificial intelligence. Nah, itu berupa praktik mengekstraksi wawasan dari kumpulan data yang ada dengan bantuan teknik kecerdasan manusia ataupun artificial intelligence. Pembelajaran mesin, pengembangan data, pemodelan statistik, dan menggunakannya untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Nah, kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ini dia bisa dipandang atau dapat dipandang sebagai seperangkat alat untuk membuat model prediktif. Nah, jadi artificial intelligence ini dia dipandang sebagai perangkat alat untuk membuat model prediksi. Pemodelan prediktif dan artificial intelligence. Nah, jadi pemodelan prediktif dan juga artificial intelligence ini dia tidak dapat menjamin hasil akhirnya ataupun hasilnya, tidak dapat memprediksi hasil. Tetapi dia dapat dapat membantu untuk meminimalkan resiko dan mengurangi ketidakpastian yang ada. Nah, jadi meskipun prediktif dan artificial intelligence ini tidak mampu untuk menentukan atau menjamin hasil akhirnya, akan tapi dia bisa membantu untuk meminimalkan risiko dan mengurangi ketidakpastian. Dan pun fokus utama dari kecerdasan buatan secara otomatis, dia akan belajar mengenai pola-pola kompleks dan membuat keputusan cerdas berdasarkan data yang ada, seperti data yang ada di masa lampau. Nah, jadi ada aplikasi model prediktif itu bisa
ada beberapa aplikasi model prediktif yang bisa digunakan dalam berbagai bidang, dari manufacturing, dari kedokteran, perbankan, dan juga dari e-commerce ini berbisnis atau iya, jadi bisa digunakan dari untuk bisa memprediksi. Kalau misalnya dari bidang kedokteran, dia bisa memprediksi penyakit apa yang ada pada diri manusia dengan melakukan dengan melihat data-data yang ada di masa lampau. Jadi dengan begitu dia bisa memprediksi penyakit apa yang ada yang dialami begitu. Dan juga dari transport, dari di bidang transportasi, di bidang perbankan, dan masih banyak lagi aplikasi model prediktif menggunakan artificial intelligence. Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan kali ini. Lebih dan kurangnya saya sangat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.